Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perbandingan kinerja pelabuhan di Indonesia dan Malaysia. Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pengembangan dari Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa penjajahan Belanda, dan maka Pelabuhan Tanjung Priok selesai dibangun pada tahun 1883 yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan breakwater dan infrastruktur lainnya sampai dengan tahun 1972. Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok memiliki fasilitas pelayanan kapal bertaraf internasional. Pelabuhan ini memiliki fasilitas berupa 2 terminal utama yang melayani peti kemas, diantaranya adalah Jakarta International Container Terminal atau JICT dan Terminal Peti Kemas TPK Koja. Pada tahun 2014, kontainer throughput di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 5,0 juta 20 equivalent unit atau TEU, menjadi yang terbesar di Indonesia. Pelabuhan terbesar di Indonesia ini menjadi pelabuhan terbesar kelima di Asia Tenggara dengan tingkat lalu lintas tahunan mencapai 7,8 juta TEU pada tahun 2018. Pelabuhan Tanjung Priok mengelola hampir 50% dari lalu lintas perkapalan yang ada di Indonesia. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok sedang membangun kapasitasnya agar mampu melayani kapal-kapal terbesar di dunia. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2022 dan akan mengoperasikan 7 terminal yang mampu melayani hingga 18 juta TEU. Jika terlaksana sesuai dengan jadwal, maka Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi pelabuhan terbesar ke-8 di dunia. Berikutnya, terdapat beberapa fasilitas terminal peti kemas pada Pelabuhan Tanjung Priok. Yang pertama, berth. Pada Terminal 1 memiliki panjang 1640, lebar 26,5 sampai dengan 34,9 meter, dan kedalaman yang mencapai 11 sampai dengan 14 meter. Kemudian pada Terminal 2, panjang berth mencapai 510 meter, lebar 16 meter, dan kedalaman 8,6 meter. Selanjutnya yang kedua, container yard. Pada Terminal 1 memiliki luas 45,5 hektar dan kapasitas mencapai 39.884 TEU. Dan pada Terminal 2 memiliki luas 9,24 hektar dan kapasitas TEU mencapai 7.056 TEU. Selanjutnya yang ketiga yaitu equipment. Pada equipment yang ada di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok terdapat beberapa equipment utama seperti quay crane container, rubber tired gantry, head truck, chassis, forklift diesel, bridge stacker, dan side loader. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada gambar yang tertera laporan kinerja operasional Pelabuhan Tanjung Priok pada Terminal 1 tahun 2018. Di sini saya akan membacakan mengenai 2 kinerja utama, yaitu bor dan yor. Pada Terminal 1 bulan Januari, tingkat bor mencapai 48,9%, Februari 59%, Maret 55,8%, April 74,4%, Mei 70,35%, bulan Juni 47,62%, bulan Juli 69,73%, bulan Agustus 37,19%, bulan September 62,61%, Oktober 57,37%, November 70,3%, dan bulan Desember 69,73%. Selanjutnya untuk nilai YOR pada Terminal 1 bulan Januari yaitu 25,35%, Februari 32,96%, Maret 19,57%, April 20,8%, Mei 33,69%, Juni 12,75%, Juli 22,3%,
Agustus 25,59%, September 20,56%, Oktober 24,24%, November 25,89%, dan bulan Desember 22,3%. Selanjutnya untuk terminal 1, nilai bor pada bulan Januari yaitu 42,41%, Februari 56,87%, Maret 47,14%, April 56,45%, Mei 59,63%, Juni 30,01%, Juli 39,01%, Agustus 47,88%, September 51,46%, Oktober 42,35%, November 41,0%. Sehingga rata-rata pada tahun 2018 nilai bornya yaitu 46,75%. Yang kedua, nilai YOR. Pada bulan Januari, nilai YOR mencapai 36%, Februari 43,5%, Maret 36,5%, April 32,5%, Mei 42,06%, Juni 31,51%, Juli 39,6%, Agustus 30%, September 31%, Oktober 42,81%, dan November 35,25%. Sehingga nilai YOR rata-rata pada tahun 2018 yaitu ada di angka 36,29%. Pelabuhan Port Klang Malaysia. Pelabuhan Klang adalah nama pelabuhan utama di Malaysia dan juga merupakan sebuah kota pelabuhan yang sibuk. Ia terletak di daerah atau distrik Klang di negara bagian Selangor. Pelabuhan ini melayani lembah Klang, termasuk ibu kota federal Kuala Lumpur dan ibu kota administratif federal Putrajaya. Pelabuhan Klang awalnya dikenal dengan nama Port Swettenham, diambil dari nama residen Britania saat itu, saat pelabuhan Klang didirikan pada tahun 1893, yaitu Sir Frank Swettenham. Pelabuhan Klang sendiri terbagi menjadi 3 wilayah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Utara atau Northport, Pelabuhan Barat atau Westport, dan Pelabuhan Selatan atau South Point. Ketiga pelabuhan tersebut dikelola oleh 2 otoritas yang berbeda. Untuk Pelabuhan Selatan dan Utara untuk saat ini dikelola oleh tim Northport Malaysia. Khusus Pelabuhan Selatan saat ini digunakan sebagai zona perdagangan bebas, sedangkan Pelabuhan Barat dikelola dan diatur oleh Westport Malaysia Berhad. Lalu lintas Port Klang mencapai 12,3 juta 20 equivalent units pada tahun 2018, dan pada bulan Mei, Westport, salah satu dari 3 operator terminal utama di Port Klang, mengumumkan telah memulai membeli tanah sebagai bagian dari rencana ekspansi yang akan melihat pengembangan 4 terminal. Selain itu, ada Pelabuhan Tanjung Pelepas yang merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan salah satu dari 20 pelabuhan terbesar di dunia. Dengan perkiraan lalu lintas tahunan sebesar 12 juta 20 equivalent unit, pelabuhan ini menyambut kapal terbesar yang pernah ada di pelabuhan Thailand, yaitu One Columba. Berikut ini adalah kondisi existing distribusi peti kemas, yaitu muatan internasional Tanjung Priok berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu tujuan Tanjung Pelepas dengan jumlah muat 163.713 dan jumlah bongkar 117.938. Dan yang kedua yaitu Port Klang dengan jumlah muat sebesar 190.067 dan dengan jumlah bongkar
81.803. Untuk pelayanan transhipment sendiri, dari Pelabuhan Tanjung Priok didominasi oleh Port of Singapore dan diikuti oleh Tanjung Pelepas, baru Port Klang. Tingkat dwelling time yang dihadapi oleh beberapa pelabuhan di Indonesia cukup tinggi. Rata-rata dwelling time di Indonesia adalah kisaran 5 hingga 7 hari. Hal ini sangat lama dibandingkan dengan dwelling time di beberapa negara seperti Singapura yang hanya 1,5 hari, Hong Kong hanya 2 hari, Australia cuma 3 hari, Port Khat di Malaysia hanya 4 hari, dan Lem Sang Bak di Thailand hanya 5 hari. Menurut Dirjen Bea dan Cukai tahun 2016, saat ini performasi dwelling time 5 pelabuhan besar di Indonesia, yaitu yang pertama Pelabuhan Tanjung Priok yaitu 3,33 hari, Pelabuhan Belawan 3,93 hari, Pelabuhan Tanjung Perak 3,45 hari, Pelabuhan Tanjung Emas 5,19 hari, dan Pelabuhan Makassar 3,42 hari. Rata-rata kedalaman kolam pelabuhan-pelabuhan Indonesia maksimal 13 m low water springs. Hal ini merupakan kendala besar, karena dengan demikian kapal-kapal besar yang tidak bisa masuk transshipment di pelabuhan Singapura atau Malaysia. Lalu, yang datang ke Indonesia hanya kapal-kapal kecil. Pengerukan laut Indonesia perlu diperhatikan dan diadakan secara berkesinambungan untuk menjaga kedalamannya tetap dalam kapasitas ideal, sehingga dapat menampung kedatangan kapal-kapal besar, dan tentunya hal ini memakan biaya yang sangat besar. Dengan kedalaman kolam hanya sekitar 13,5 meter, Pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu disandari kapal-kapal kecil menengah. Kapal-kapal itu umumnya merupakan kapal feeder dari pelabuhan di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Selama ini, 80 hingga 90% kegiatan ekspor-impor Indonesia harus melalui pelabuhan di negara lain. Lalu untuk kepengurusan kepabeanan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia memang identik dengan birokrasinya yang berbelit-belit, yang membuka peluang untuk praktek-praktek yang tidak etis seperti korupsi. Investor asing lebih memilih untuk menempatkan kapal utamanya di pelabuhan-pelabuhan di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, karena kepengurusan administrasi di sana jauh lebih efisien dan efektif.